天地间仿佛就剩下你我二人了。 Bayue akhirnya terbangun dari pingsannya, tapi ia langsung mengkhawatirkan keadaan Yesi. Setelah itu, Yesi meminta agar Bayue memakan dirinya, walaupun tubuh aslinya tak akan utuh lagi. Tapi Yesi meyakinkan kalau dirinya akan baik-baik saja. 别动，你咬我一口，我真的不会有事儿。 Ia menceritakan bagaimana pertama kali ia terbangun menjadi seorang peri dan pertemuan mereka ketika ia menyelamatkan Bayue dan berakhir memberikan akar spiritualnya. Bagi Yesi, kematiannya hanya seperti hibernasi saja. Jadi terluka seperti apapun, Yesi bisa bangkit kembali dan akar spiritual yang ada pada Bayue juga cuma setengah. Karena itu meminta agar Bayue segera memakannya. 时间了，你快咬吧，来。 Namun Bayue bersikukuh menolak hal itu. Baginya, tanpa dirinya, Yesi bisa kabur dengan mudah. Ia menyarankan Yesi pergi ke barat, ke tempat di mana tak ada yang mengenalinya. 你还没有亲口说过你喜欢我。 Mendengar semua itu, Yesi pun membuatnya pingsan. Ia menggigit dirinya sendiri dan memberikan bagian tubuhnya ke Bayue melalui ciuman. Keesokannya ketika terbangun, ia tak melihat Bayue di sampingnya. Ketika Bayue muncul, ia langsung memeluknya karena khawatir. Bayue menanyakan berapa gigitan yang sudah Yesi berikan. Ternyata Yesi memberikan terlalu banyak bagian dari tubuhnya. 哎，你别说了，反正平时又看不见，你就当不知道。 Bayue kemudian memeluk Yesi di sana. Meski keadaannya seperti ini, Yesi tetap merasa senang. Walaupun Bayue masih belum bisa mengatakan cintanya, tapi yang penting bagi Yesi, mereka sudah tak terpisahkan saat ini. Meski Bayue sudah memakan sebagian tubuh Yesi, tapi Bayue juga tak akan bisa hidup abadi. Sebagai imbalannya, Yesi meminta agar dibiarkan menciumnya, tapi Bayue melarangnya karena masih siang. Walaupun pada akhirnya, Yesi tak berhasil mencium Bayue. 反正你已经痊愈了，好吧。 Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mencari Paman Hui. Mereka menemukan petunjuk yang ditinggalkan oleh Paman Hui dan tahu kemana mereka pergi. Tak jauh dari sana, mereka menemukan sebuah kedai. 那有个茶摊儿，我们去上好的花茶。好嘞，二位稍等。 Yesi sangat yakin Bayue bisa sembuh. Tapi yang Bayue khawatirkan kelak ketika ia menua, Yesi masih terlihat muda. Karena itu ia perlu merawat tubuh agar awet muda, sehingga akan menyerahkan semuanya kepada Yesi. Bayue menyadari ada yang aneh dengan kedai itu. Dan benar saja, ternyata itu jebakan dari para pendekar, yang terus saja meminta diserahkan kitab obat. Bahkan meminta Bayue menyerahkan teknik rahasia lembah Fenghua. Tak lama kemudian, datang pasukan milik Changqi. Bayue tahu Changqi datang mengincarnya. Untungnya di tengah kekacauan itu, Yesi bisa membawa pergi Bayue. Bayue merasa tubuhnya lemah karena memakan Yesi. Tapi Yesi bertekad akan melindungi Bayue, karena masih banyak hal yang belum mereka lakukan. 还有好多地方都没去呢。 也许他比我更早明白了我对你的心意。 Yesi kini juga mengetahui apa saja yang sudah Bayue lakukan. Yang terpenting saat ini, ia tahu Bayue mencintainya. Tapi Bayue meminta Yesi merubah sikapnya yang gila itu. Dulu Yesi selalu mengharapkan untuk memiliki keluarga, hingga asal menjadikan orang sebagai keluarganya. Sampai akhirnya Yesi bertemu Bayue yang membuatnya mengerti arti cinta. Karena itu meminta Bayue untuk bertahan hidup. Mendengar itu, Bayue meminta Yesi pergi ke sebuah tebing dan mencarikan rumput peri untuk mengobati penyakitnya. 是， 好，那我现在就去找，你等等我。 注意安全，不着急的。快点回。 Setelah Yesi pergi, Bayue mengingat dengan semua kenangan mereka, mulai dari awal pertemuan hingga waktu yang sudah mereka habiskan bersama. Kini Bayue sudah tak bisa lagi menahan sakit akibat kutukannya. Di saat itu, Yesi sudah masuk ke dalam celah jurang. Ia menyadari ada yang aneh dalam gambaran yang diberikan Bayue. Yang ternyata itu adalah sebuah peta dengan bertuliskan puisi perpisahan. Dari sana Yesi menyadari kalau Bayue minta untuk Yesi pergi sendiri. 原来是要抛下我。 Ketika kembali, Yesi mendapati bekas luka yang Bayue alami.
Di saat itu, Baiyue tengah bersembunyi karena kondisinya yang parah. Yesi terus mengikuti jejak Baiyue dan mengetahui kalau Baiyue bersembunyi di dalam gua. Dengan kekuatannya, Yesi mencoba menghancurkan pintu masuknya itu. Kemudian, mereka berdua menghabiskan waktu bersama hingga malam. Meski ia sudah memahami isi dari pesan ditinggalkan, tapi ia tak ingin pergi meninggalkan Baiyue. Yesi yakin, kemanapun Baiyue pergi, ia bisa menemukannya. Sebenarnya waktu itu Baiyue ingin menghentikan Yesi memberikan tubuhnya, karena hal itu tak akan menyelamatkannya. Baiyue menceritakan soal kutukannya, di mana lembah Feng Hua sebenarnya makam yang dibuat oleh ketua lembah pertama. Karena ia dikhianati wanita yang ia cintai, tempat itu pun dijadikan tempat terlarang dan memberikan kutukan ke generasi penerusnya untuk tak jatuh cinta ke wanita. Awalnya Baiyue merasa kalau ia tak akan pernah jatuh cinta, namun tanpa ia sadari, cintanya semakin dalam. Meski begitu, ia merasa senang bertemu dengan Yesi, walaupun harus tersiksa karena kutukan tersebut. Sejak pertama bertemu Yesi, Baiyue sudah merasakan kutukan tersebut. Ia berusaha untuk menyembunyikan perasaannya karena takut akan membunuhnya. Hingga ia akhirnya tak peduli lagi akan kutukannya dan berakhir dengan rasa sakit yang menyiksa. Baiyue tak bisa menjanjikan hidup bersama Yesi, karena itu ia tak berhak menghentikan Yesi bersama dengan orang lain. Selama ini ia selalu mencoba mencari cara mengobatinya, namun tak ada yang berhasil. Kini waktu yang dimiliki Baiyue sudah tak banyak lagi. Untuk pertama kalinya, Baiyue pun menyatakan perasaannya. Yesi tak akan membiarkan Baiyue untuk mati, bahkan meski ia harus melawan dewa. Ia berjanji tak akan meninggalkan Baiyue, karena itu meminta Baiyue untuk selalu bersamanya. Keesokannya, mereka berniat melanjutkan perjalanan. Yesi membuatkan topi penutup dari sebuah batu untuk Baiyue gunakan dalam perjalanan. Meski Yesi bisa mengubah benda apapun semaunya, tapi pada akhirnya itu hanyalah sebuah ilusi. Yesi juga akhirnya paham tujuan Baiyue dulu membawa Yesi ke kota. Jika saja Baiyue menjelaskan dengan baik, mungkin Yesi akan jatuh cinta ke Baiyue sejak awal. Baiyue merasa mereka berdua serasi walaupun tak ditakdirkan bersama. Namun meski tak bisa menua, asal bisa bersama Baiyue, walaupun hanya sehari, Yesi pun rela. Tak lama kemudian datang Changqi ke sana. Yesi berniat menggunakan kekuatannya untuk bersembunyi, tapi Baiyue menghentikannya dan berniat ingin menghadapi Changqi. Yang mana saat itu, Changqi berniat membunuhnya, tapi Yesi menghentikannya. Changqi sudah tak percaya lagi dengan Baiyue. Ia mengancam akan membunuh Chuyao yang ia temui ketika ia tengah pergi ke lembah Feng Hua. Ia juga akan membunuh semua orang di lembah Feng Hua. Namun kalau Baiyue mau meminta maaf, maka Changqi akan melepaskan yang lainnya. Kemudian, Baiyue pun melepaskan topinya dan menunjukkan kalau ia sudah tak bisa bertahan lama lagi. Yesi bersamanya hanya karena rasa kasihan dengan kondisinya, serta membayar hutang budi kepadanya. Changqi kemudian membawa Baiyue ke pangkalan. Chuyao berniat membawa tabib untuk Baiyue, tapi Yesi mengatakan kalau itu percuma dan bersikap seolah tak peduli kalau Baiyue mati. Ia lalu meminta Chuyao pergi mencari Lin Shao, namun tujuan sebenarnya agar Chuyao bisa pergi. Yesi kini berencana akan kembali ke lembah Feng Hua. Changqi berniat akan pergi menemani Yesi ke sana. Dan setelah itu menikahi Yesi, bahkan ia rela melepaskan jabatannya sebagai kaisar. Yesi yang bertanyakan akan ketulusan Changqi, namun Changqi juga mempertanyakan perasaan Yesi kepadanya. Lalu malamnya, pengawalnya memperingati kalau Yesi seorang siluman, tapi Changqi tetap kukuh dan tak percaya.
Hingga datanglah Yesi ke sana untuk minum arak bersama. Di sana Yesi bersikap berbeda tak seperti biasanya dan berakting seolah seperti pengantin. Changqi langsung mengajak Yesi untuk menikah. Yesi yakin semua wanita tak akan bisa menolak ajakan Changqi. Yesi kemudian mengajak Changqi ke tempat tidur dan mereka pun di sana tidur bersama. Namun semua yang terjadi itu hanyalah sebuah ilusi yang Yesi buat. 终于梦想成真了。对不起。 Kamar Bayue dijaga ketat oleh penjaga. Yesi harus masuk dengan cara menyusup. Keadaan Bayue masih belum sadarkan diri. Yesi sekali lagi memberikan kekuatan spiritualnya untuk menyadarkan Bayue. Bayue akhirnya bisa sadarkan diri. Yesi pun menemani Bayue di sana dan menjelaskan kalau sudah memberikan energi spiritualnya. Walaupun tak menyembuhkannya, setidaknya memberikan energi ke Bayue. Bayue pun melarang Yesi untuk melakukan hal itu lagi. Untuk menghilangkan lelah, Yesi pun meminta Bayue tidur bersamanya. Keesokannya, Yesi sudah berada di kamar Changqi. Changqi terbangun karena panggilan jenderalnya di luar, dan Yesi berakting seolah semalam sudah bersama dengan Changqi. Namun sebelum Changqi menikahinya, Yesi meminta waktu sebentar. Ia meminta bantuan ke Changqi untuk menangkap orang dunia persilatan dan memberikan hukuman kepada mereka. 定要让他们磕头求饶。 好， Untuk Tang Huan, Yesi ingin membunuhnya sendiri. Setelah itu, ia ingin membawa Bayue ke Sungai Bulan. Baginya, Yesi harus melakukan kedua hal itu dengan tangannya sendiri. Ia merayu Changqi agar percaya kepadanya. 本王就答应你，我就在这里等着你。 Setelah itu, Bayue pun dibawa Yesi menggunakan keretanya. Namun Changqi meminta agar prajuritnya mengikuti mereka. Changqi yakin kalau Bayue saat ini benar-benar sekarat. Ia rela menunggu 7 hari untuk bisa sepenuhnya bersama dengan Yesi. 不差这7天。 Dalam perjalanan, Yesi menghentikan keretanya di tengah hutan. Bayue merasa Yesi memberikan kekuatan kepadanya sia-sia. Ia juga merasa tindakan Yesi kali ini akan beresiko. Bayue menjelaskan kalau Changqi sebenarnya orang yang baik dan yakin kalau Yesi pasti bisa mengarahkan Changqi. Namun Yesi bertekad akan pergi ke lembah Fenghua. Ia merasa ruangan rahasia yang tersegel terdapat cara untuk menghilangkan kutukan itu, dan Bayue pun menyetujuinya. Kemudian Yesi memberitahukan kalau orang-orang dunia silat akan ditangkap Changqi, di mana Yesi sudah membujuk Changqi dengan ilusinya agar Changqi mau melakukannya. Namun Yesi tak memberitahukan ilusi itu, yang membuat Bayue jadi cemburu. 那本公子就是宠儿娇。 Kemudian mereka bertemu dengan Chu Yao dan Lin Shao. Chu Yao menyindir melihat kemesraan mereka berdua. Lin Shao merasa jika saja saat itu Chu Yao bersamanya, maka Chu Yao pasti tak akan tertangkap. Dengan menggunakan nama ayahnya, Changqi pasti tak akan menyentuh Chu Yao. Walaupun Chu Yao akan diberikan identitas sebagai calon suami Lin Shao. Yesi kemudian meminta mereka berdua pergi. Sebelum itu, Lin Shao memberitahukan kalau jarum hujan badai sudah ia hancurkan. Bahkan meski ada ribuan pasukan, Yesi juga tak akan takut. 我也不会怕。以后在我面前别拉拉扯扯的啊！ 各位，我们先告辞了啊！Chu Yao memarahi Lin Shao karena tak bersikap normal di depan Bayue. Lin Shao sendiri juga sebenarnya sedih dengan kondisi Bayue. Dan kini hanya bisa menunggu tambahan pasukan agar bisa melindungi Bayue. Sementara itu, Yesi dan Bayue memasuki hutan Changliu. Tapi tiba-tiba terdengar suara orang-orang mengikuti mereka. Untungnya di Gunung Changliu banyak terdapat jebakan. Keesokannya, sekitar 5 racun berhasil kabur dari Changqi ke lembah Fenghua. Mereka yakin kalau Yesi itu benar-benar seorang siluman. Tapi ketua mereka tak yakin akan hal itu dan merasa kekuatan Yesi berasal dari kitab rahasia. Mereka lalu membahas soal Tang Huan yang menggali ke ruang rahasia. Mereka merasa Tang Huan hanyalah seorang penjahat yang tak becus. Mereka mau mengikuti perintah Tang Huan hanya karena Tang Huan yang mampu membawa mereka ke lembah Fenghua. 不如
拿上钱打道回府吧。 Tang Huan yang datang meyakinkan kalau kitab rahasia ada di istana bawah tanah dan meyakinkan mereka untuk mengambil bersama. Untuk masalah kitab obat, Tang Huan akan membuat jebakan untuk menangkap Yesi. 至于密道里那些秘籍还有宝藏，你们想不想？ Di saat itu, Yesi mendengar semua percakapan itu. Ia lalu kembali menemui Bayu Wei dan beritahukan kondisi saat ini di lembah Fenghua. Karena itu mereka akan masuk melalui jalur air. Di bawah air ada sebuah gua rahasia. Yesi merasa kedatangan Tang Huan akan membuat porak-poranda. Tapi Bayu Wei tak peduli dengan semua harta itu. Dan tak ada yang berhak memarahi Yesi dengan kejadian ini. 等我以后有了钱，我一定给你买更多更好的珠宝。 Setelah kematiannya kelak, Bayu meminta Yesi tak perlu bersedih dan meminta jangan percaya dengan orang lain lagi. Namun Yesi hanya ingin Bayu menjadi yang terakhirnya dan menjadi kekasih satu-satunya. 哪有良人？春宵一度。 其实这样也挺好的。我死之后， Yesi hanya ingin Bayu Wei menjadi kekasihnya. Lalu Yesi memberitahukan mimpi yang ia berikan ke Changqi, yang membuat Bayu jadi cemburu karena Yesi menunjukkan dirinya ke orang lain walau lewat mimpi. Dan Yesi pun jadi harus membujuk Bayu Wei yang meracuk. 你为什么不敢看我？说不定会吹得你心痒痒呢。 你别这样。 Yesi memberitahukan kalau selama ini selalu merindukannya dan meminta untuk Bayu Wei juga jujur dengan perasaannya. Yesi meyakinkan kalau ia serius akan melakukan ini dengan Bayu Wei. 所有不幸被情的信念叠成了蛹， 就不会半途而废。 一念成雨夜，护着却几度岁月变，将彼此心。 Keesokannya, Yesi terbangun lebih awal dan langsung mengerjai Bayu Wei hingga terbangun. Yesi menyadari kalau rambut Bayu Wei sudah menghitam, tapi Bayu Wei masih belum yakin kalau kutukannya menghilang. Yesi berniat untuk memberikan kekuatannya lagi, tapi Bayu Wei menolak. 我孔武有力，你别担心。 昨天晚上头上的花为什么会变？ Di lembah Fenghua, mereka melihat banyak murid lembah yang mati. Keadaan ruangan Bayu Wei juga sangat berantakan. Bayu meminta agar Yesi tak memaksakan diri jika tak menemukan cara menyembuhkan kutukannya. Ia juga tak ingin dibuat lupa ingatan. Ia lebih memilih untuk mati dengan semua kenangan indah bersama dengan Yesi. 此乃我自 我会一直陪着你的。万一有一 Setelah itu, mereka mendengar suara para pendekar di ruangan bawah tanah. Yesi pun berniat untuk masuk memeriksa. Ia menyiapkan kitab obat miliknya untuk dijadikan umpan. Dan saat Yesi masuk, Bayu menyadari ada racun di depan pintunya. Di dalam, Yesi melihat para pendekar berebut harta. Namun mereka masih belum menemukan kitab rahasianya. Tang Huan yakin jika ada jalur rahasia yang tersembunyi. 里面是空的，说明真有密道。 Yesi kemudian menampakkan dirinya di sana. Ia tak membiarkan seorang pun keluar dari sana. Tapi para pendekar juga tak takut. Yesi menyindir dengan tingkah para pendekar yang seperti perampok. Ia lalu menunjukkan kitab obat yang ia miliki. Ia memberitahukan kalau ia kuat karena teknik bela diri tingkat atas yang ia dapatkan dengan susah payah dari kitab obat itu. Dan teknik itu bisa dipelajari oleh semua orang. Yesi lalu memberikan kitab itu ke Tang Huan dan membuatnya seolah Tang Huan berkomplot dengan dirinya. Mereka berniat merebut buku itu dari Tang Huan. Mereka yakin kalau buku kitab itu asli. Yesi pun mendorong para pendekar untuk segera menyerang. Ia merasa cara licik seperti ini layak untuk Tang Huan. Tapi ketika salah satu orang menyerang, ia tiba-tiba terjatuh karena keracunan. Dalam situasi seperti itu, Tang Huan menuduh lembah Fenghua yang sudah meracuninya dan meminta menangkap Yesi untuk dijadikan sandera. 才能活下去。你一定要先杀了妖女叶希。 Tapi Tatang Bayu menjelaskan kalau itu racun dari sekte 5 racun yang bekerja sama dengan Tang Huan sebelumnya. Dan apa yang Tang Huan katakan hanyalah fitnah kepada lembah Fenghua.
Baiyue menceritakan bagaimana Tang Wan menaruh racunnya pada pintu masuk dan menjebak para pendekar untuk mendobrak masuk dan terkena racun itu. Mereka lalu meminta Tang Huan menyerahkan penawarnya, tapi Baiyue meminta agar tak percaya dengan Tang Huan. Namun Tang Huan memberikan sebuah obat ke salah satu orang dan menyatakan kalau itu obat penawarnya. Ia meminta untuk membunuh Baiyue dan Yesi kalau mau penawar itu. 小心点。 Para pendekar sudah keracunan semua dan tumbang oleh Baiyue. Namun Baiyue tak tega dan memberikan obatnya. Tang Huan juga sudah kalah oleh Yesi. Ia lalu menggunakan cara licik dan memanfaatkan kebaikan Yesi untuk membiarkan Tang Huan tetap hidup dengan segala tipu muslihatnya. 你想想我们以前那些美好的回忆。 Tapi Baiyue menyadarkan kembali Yesi. Tang Huan langsung mohon diberikan kesempatan dan bertingkah seolah dirinya tak bersalah, yang membuat Yesi merasa Tang Huan punya banyak kepribadian. 一会儿可怕，一会儿可怜。 尽快铲除他。 小心！ Yesi menegaskan kalau tak pernah menyukai Tang Huan. Tang Huan mencoba mengancam Yesi kalau hanya dirinya yang bisa menyembuhkan orang-orang itu. Dan ia pun mulai menjadi gila yang membuat Yesi melepaskannya. Tapi di saat Yesi lengah, Tang Huan berniat menyerang. Untungnya Baiyue menyerang balik saat itu dan membuat Tang Huan jadi buta. Yesi pun memberitahukan kalau kitab obatnya itu hanyalah sebuah buku cerita. 镜花水月皆虚幻，得不到就算了，你还谋财害命。 Baiyue merasa obat yang Tang Huan berikan hanyalah obat bius. Untuk menyembuhkannya, harus mengeluarkan racun itu secara paksa dan perlu energi dalam yang sangat kuat. Yesi tahu kalau Baiyue ingin menyelamatkan mereka. Baiyue tak bisa membiarkan orang lain mati di depannya, karena itu akan melanggar etika medis. 这有违医道。我刚才已经把 Sementara, Cuyo dan Lin Shao yang dalam perjalanan melihat orang seperti 5 racun yang sudah tertangkap. Dari sana mereka tahu kalau Baiyue terluka karena mereka. 我是说，在唐华那个坏蛋死之前，能不能赶得上？ Baiyue dan Yesi kemudian mulai membereskan lembah. Di sana Yesi menemukan ginseng yang tersisa. Melihat itu, Baiyue merasa akan ada sedikit harapan. Yesi menyampaikan idenya untuk membuat para pendekar saling menyembuhkan yang lain dengan secara bergantian. Dan orang terakhir, Yesi yang akan menyembuhkannya. Tapi Baiyue merasa pendekar yang lemah tak akan bisa melakukannya. Dan ia pun tak ingin Yesi dimakan oleh mereka. 距离毒发还有一段时间，我再想想办法吧。 Yesi meminta agar Baiyue saat ini peduli pada tubuhnya sendiri, agar setelah itu ia bisa peduli dengan orang lain. Dan kemudian, Baiyue pun mulai mempelajari pembuatan penawarnya. 宿命把我们牵动瞬间，你就像愿望后的岁月。 Yesi lalu pergi ke hutan untuk mencari ginseng, namun tak ada satupun tanaman yang tersisa. Kemudian datanglah Cuyo dan Lin Shao ke sana. Lin Shao menawarkan buku siksaan untuk menyiksa Tang Huan. Tapi sayangnya Tang Huan sudah mati. Yesi juga memberitahukan kalau Baiyue baik-baik saja dan meminta agar Cuyo dan Lin Shao membantu di lembah. Lin Shao heran kenapa Baiyue malah ingin menyembuhkan para pendekar yang tak pantas ditolong itu. 那咱们先走吧。 Yesi lalu melihat kondisi tanah itu. Walaupun tak ada bibit ginseng, ia menyalurkan energinya dengan harapan kalau tanahnya akan subur kembali. 白月就能救大家了，可惜没有种子。 Kemudian Yesi pergi ke istana bawah tanah. Ia merasa memang benar ada ruang rahasia di sana. Dan ketika Yesi memindahkan tulisan di dinding, sebuah pintu terbuka dan mengarah ke tempat peti Gio berada. Yesi lalu masuk ke dalam peti Gio tersebut dan menemukan sebuah benda di sana. Ketika dibuka, ternyata isinya bibit ginseng. Yesi merasa mungkin kejadian di masa lalu berhubungan dengannya. 修炼， Lalu ketika keluar, Yesi langsung diseret oleh Baiyue yang khawatir. Yesi menjelaskan kalau ia menemukan peti giok yang membuat Baiyue semakin khawatir karena Yesi bertindak sendiri. Karena sudah menganggap mereka sebagai suami istri.
Yesi lalu menjelaskan spekulasinya di mana kemungkinan bibit ginseng itu ditinggalkan oleh wanita yang dicintai oleh tetua lembah dahulu. Saat wanita itu mencari ginseng untuknya, ketua lembah malah salah paham dan memberikan kutukan pada generasi selanjutnya. Sama seperti yang Bayue butuhkan saat ini. Dengan bibit itu, Bayue bisa memiliki ginseng untuk menyembuhkan para pendekar. Bayue merasa Yesi sebenarnya tak perlu mengkhawatirkan semua ini. Sebagai tanda terima kasih, Bayue pun menciumnya di sana. Kemudian, para pendekar saling menyembuhkan satu sama lainnya. Hal itu menguras semua tenaga mereka. Untungnya Bayue memiliki obat untuk itu. Dengan begitu, para pendekar bisa pulang dengan keadaan sehat. Mereka berterima kasih atas bantuan Bayue dan Yesi, dan mereka berjanji kalau saat ini sudah bertobat. Kini lembah Fenghua sudah kembali damai. Mendengar itu, Lin Shao mengajak Chuyao untuk menikah. Yang membuat Chuyao malu karena saat itu banyak orang di sana. Kini Bayue memikirkan masalahnya dengan Changqi. Namun Bayue tak memiliki solusi lain. Bayue berencana menyerahkan Yesi ke Changqi jika dirinya mati. Tapi Yesi hanya ingin Bayue menjadi satu-satunya. Bayue sebenarnya juga tak mau menyerahkan Yesi ke orang lain. Mereka berjanji tak akan membicarakan hal itu lagi. Dan Yesi hanya ingin selalu bersama dengan Bayue. Di saat itu, ada pengawal Changqi yang melihatnya. Lalu malamnya, Chuyao dipaksa tinggal di kamar Lin Shao. Lin Shao memasak Chuyao untuk menemaninya di kamarnya malam ini. Dan meminta pengawal Chuyao tak perlu khawatir. Sementara itu, Yesi tengah menggali tanah di taman. Ketika ditanyai, Yesi mengaku kalau sedang menanam bunga. Yesi lalu menanyakan mengenai keberadaan Chuyao. Tapi pengawalnya merasa tak perlu untuk mengkhawatirkan mereka. Yesi akhirnya menemukan arak yang Bayue sembunyikan dan langsung meminumnya sendiri saat itu. Tapi datang Bayue yang mempergokinya di sana dan Yesi pun mengajaknya untuk minum arak bersama. Bayue dan Yesi lalu bermesraan. Bayue tak ingin melepaskan pelukannya itu. Yesi lalu membahas soal peti giok di bawah tanah yang mungkin berisikan petunjuk untuk menghapus kutukan Bayue. Namun sebelum itu, mereka perlu membuat Chuyao dan Lin Shao pergi. Bayue lalu mengenang saat Yesi menyelamatkannya dulu. Namun itu bukan alasan Bayue jatuh cinta ke Yesi. Bagi Bayue, Yesi saat ini jauh lebih cantik dari yang dulu. Tak lama kemudian, datang Changqi ke sana bersama dengan pasukannya. Di sana Changqi membawa banyak harta sebagai balas budi serta mas kawin untuk Yesi. Namun Yesi menegaskan kalau ia sudah bersama dengan Bayue. Yesi menjelaskan kalau tak ingin menikahi Changqi. Changqi mempertanyakan apa yang sudah mereka lakukan malam itu. Tapi semua itu hanyalah sebuah ilusi semata. Dan Yesi tak mau Changqi untuk memaksanya. Melihat Changqi membawa senapan, Yesi menyadari teman-temannya dalam bahaya. Mereka semua sudah dijadikan sandera oleh Changqi. Changqi sebenarnya tak ingin memaksa Yesi seperti ini dan ingin Yesi mengerti akan ketulusannya. Tapi bagi Bayue, yang Changqi lakukan saat ini sudah memaksa Yesi. Untuk menenangkan Changqi, Yesi pun mengajaknya ke makam kuno. Changqi meminta agar memilihnya kalau Bayue mati. Tapi Yesi tak akan membiarkan Bayue untuk mati. Ketulusan yang Changqi berikan juga bukan keinginan Yesi. Ia menegaskan kalau tak akan jatuh cinta dengan orang lain. Ia meminta agar Changqi tidak terlalu terobsesi kepadanya. Changqi juga ingin memiliki Yesi untuknya. Ia menyesal dulu bersikap tak baik ketika Yesi menyelamatkannya. Tapi ia lebih menyesal tak membunuh Bayue sejak dulu. Karena itu, Changqi berniat membunuh Bayue saat ini.
Changqi berakhir tertusuk oleh pedang Yesi. Darah Changqi mengalir dan mengenai peti giok, yang membuat peti giok mengeluarkan energi yang besar. Dengan semua kekuatannya, Yesi mencoba untuk menekannya. Namun saat itu, Baiyue tiba-tiba tumbang di sana, diikuti oleh Yesi. Paman Hui merasa mereka semua dalam bahaya, namun pintu masuk tak bisa dibuka, bahkan oleh Paman Hui. 那找不到机关没辙呀。 Yesi akhirnya terbangun dari pingsannya. Ia langsung memeriksa keadaan Baiyue dan memberikan energi spiritualnya. Tapi ketika Baiyue terbangun, ia langsung mengkhawatirkan Changqi. Baginya, Changqi memiliki tanggung jawab yang besar. Baiyue pun memberikan obatnya agar Changqi bisa bertahan. Kondisi Baiyue juga semakin parah. Yesi mencoba memberikan energinya, tapi Baiyue menghentikannya. Namun Yesi tetap memaksanya. Bagi Baiyue, semua itu akan percuma saja karena kutukan ini tak bisa dilepaskan. Namun Yesi tak ingin hidup sendiri di dunia ini. Membuat Yesi melihat dirinya ketika bangkit adalah hal yang paling benar yang Baiyue lakukan. Ia tak pernah menyangka Yesi akan jatuh cinta kepadanya. Baginya bisa sehidup semati dengan Yesi, Baiyue sudah puas. Ia meminta untuk Yesi terus bertahan hidup dan melupakannya, serta untuk tak jatuh cinta dengan sembarangan orang. 不要轻易的交付真心。 Pertemuannya dengan Yesi kembali adalah yang Baiyue nanti. Ia tak menyangka kalau Yesi akan jatuh cinta kepadanya dan sudah merasa puas dengan semua ini. Baiyue lalu meminta untuk bertahan hidup dengan baik karena kutukan ini akan segera membunuh dirinya. Ia meminta Yesi tak bersedih dan tak mudah percaya dengan orang lain. 好好说要轻易的交付真心。你给我吃的到底是什么？ Baiyue sudah memberikan obat untuk melupakan masa lalu. Baiyue tak ingin Yesi hidup dengan ingatan melihat dirinya mati dan bisa melupakan dirinya. Walaupun hal ini bukanlah keinginan dari Yesi. 我想让你忘了我，我舍不得让你也承受。 Kemudian, Baiyue mengeluarkan seluring miliknya dan memainkan lagu tidur untuk Yesi. Baiyue sudah tak sanggup lagi memainkan seluringnya. Ia menyesal tak bisa menunjukkan pernikahan untuk Yesi yang sudah mereka impikan berdua selama ini. Baiyue benar-benar ingin menua bersama Yesi. Kini ia takut tak ada yang mencintai Yesi seperti dirinya kelak. Ia tak tega membiarkan Yesi hidup sendiri di dunia ini. Setelah Baiyue mati, Yesi langsung sadarkan diri. Ia lalu memberikan nasihat kepada Changqi untuk tak mengecewakan persahabatannya dengan Baiyue. Kemudian, Yesi mendatangi Baiyue lagi dan mengangkatnya ke peti giok yang ada di sana. Bagi Yesi, karena perasaan tak disampaikan langsung, membuat ketua lomba terdahulu salah paham dan menumbuk kebencian. Kini Baiyue sudah tahu akan perasaan dirinya, dan Yesi pun memilih untuk menemani Baiyue mati. 夜色紧落，你说一生一世都别想丢下我，我就觉得没有遗憾。 Sebelum itu, Yesi memberikan gigitan kepada Baiyue karena Baiyue yang sudah membuatnya lupa ingatan. Ia tak ingin melupakan Baiyue dan berharap kelak dengan melihat gigitan itu, Yesi bisa mendapatkan ingatannya kembali. 生同寝，死同穴。 Changqi juga akhirnya tersadarkan. Ia melihat peti giok itu tertutup. Ia berusaha untuk membukanya tapi tak mampu. Dan tiba-tiba peti itu menghilang bersama dengan Changqi yang terseret. Pintu ruang rahasia akhirnya terbuka, namun sudah tak ada apapun di sana.
Mereka yakin kalau mereka semua masih hidup dan yakin kalau masih ada di sekitar Gunung Changliu. 你就别去了，天太黑了。哎呀，天黑怕什么？ Keesokannya, Yesi akhirnya sudah terbangun, namun ia sudah kehilangan semua ingatannya. Ia lalu memeriksa kondisi Bai Yue dan Changqi dan mengira kalau mereka berdua sudah dalam kondisi mati. Yesi kagum akan ketampanan mereka berdua dan mengira kalau mereka berdua bertanding hingga mati memperebutkan dirinya. 绝世美女而两败俱死，难道那美女就是我？ Yesi tak menguburkan mereka berdua, takut orang salah paham, dan akhirnya meninggalkan mereka berdua di sana. Lalu malamnya, Bai Yue akhirnya terbangun dari tidurnya. Ia melihat bekas gigitan Yesi pada tubuhnya, dan tahu kalau kutukan pada dirinya sudah menghilang. 我解除诅咒之法，竟是与心爱之人。 Sebelum itu, ia memeriksa kondisi Changqi. Dengan sedikit bantuan, Changqi akhirnya bisa sadarkan diri. Ketika ia melihat di sekitar, ia tak menemukan Yesi di sana. Ia pun jadi panik dan menceritakan kejadiannya hingga sampai di sini. 他怎么样了？冷静点，鬼哭狼嚎什么？ Bai Yue merasa Yesi sudah pergi karena mengira dirinya dan Changqi sudah mati. Yesi saat ini juga sudah kehilangan ingatan. Walaupun niatan Bai Yue awalnya baik, malah berakhir seperti ini. Meski Gunung Changliu kampung halamannya, tapi Bai Yue juga tak tahu kemana Yesi akan pergi. 还不如靠你的黑甲军搜寻来的靠谱。 Changqi sudah tak tahu lagi bisa percaya dengan Bai Yue atau tidak. Padahal Bai Yue sebelumnya sudah menyelamatkan Changqi. Changqi tak peduli akan hal itu, ia hanya menginginkan Yesi. Bai Yue meminta agar Changqi berpikiran terbuka dan memberitahukan harapan yang Yesi berikan kepadanya. Karenanya meminta Changqi bertahan demi Yesi. Bai Yue lalu membuat kesepakatan dengan Changqi. Jika Changqi menemukan Yesi duluan, maka Bai Yue akan mundur. Namun jika Bai Yue menemukan duluan, maka Changqi harus tetap menjadi adipati dan mendukung mereka berdua. 多谢。要谢的话，还是多。 Dalam perjalanannya, Yesi melihat seseorang menemukan ginseng. Tapi Yesi menyangkal dan memberitahukan kalau itu tanaman lain. Melihat Yesi, orang itu menyadari siapa Yesi itu dan menyarankan untuk segera pergi jauh. 哦，行吧，那我先走了。王大牛，都是你！ 说什么这有人参？ Bai Yue sudah menebak kemana Yesi akan pergi. Ia yakin kalau ia dan Yesi sudah sehati. Bai Yue minta agar tak khawatir dengan perjalanannya kali ini. Lin Shao berharap mereka bisa bersama kembali. 就万事大吉了。 等叶姑娘回来，拿给她看。 Lin selalu menyarankan untuk Bai Yue berpura-pura sakit ketika bertemu Yesi dan memanfaatkan itu untuk mendekati Yesi. Sementara Zhu Yao menyarankan untuk Bai Yue menggoda Yesi dengan berpenampilan elegan. Tapi Bai Yue sudah memiliki rencananya sendiri. Setelah itu, Bai Yue pun berpamitan pergi dan meminta untuk Paman Hui menjaga Changqi agar tetap meminum obatnya. 谷主放心， 白公子，出门在外一定要照顾好自己。马车之上不可以卿卿我我。慧叔慢走。 Di wilayah barat, tengah diadakan sebuah festival. Di saat itu, Yesi sudah sampai di sana dan menikmati pertunjukan yang ada. 挑一个。 Tiba-tiba ada seorang pelajar yang mendekati Yesi. Pelajar itu bersikap sok pintar di hadapan Yesi. Dan Yesi dengan polosnya kagum dengan orang itu. Hingga datang Bai Yue dengan sinis memisahkan mereka. 嗨，给我高。慢走。 哎，公子你别走，我话还没说。 Yesi memberitahukan bagaimana kegagumannya dengan pria itu. Tapi Bai Yue memberitahukan kalau pria tampan pintar berbohong. Setelah itu, Yesi akhirnya ingat kalau Bai Yue orang mati yang ia temui. Untungnya saat itu Yesi tak menguburkannya. Kemudian, Bai Yue memberitahukan kalau mereka sepasang suami istri, serta janji yang sudah Yesi ucapkan dulu. Tapi Yesi tak percaya dan meninggalkannya. 我不得不说，你这一身红，你就自己好好欣赏吧，我配不上你。哈， Bai Yue pun kesal dengan hasil yang ada. Ia menyesal karena sudah mengikuti rencana Zhu Yao. Sementara itu, Zhu Yao dan Lin Shao yang dalam perjalanan, mereka membicarakan Bai Yue dan bertaruh rencana siapa yang akan Bai Yue gunakan. 回来一问便知。 Lalu malamnya di sebuah desa, di sana Yesi tengah memandangi lampu lampion di sungai. Ia penasaran siapa yang membuatnya, dan ternyata orang itu adalah Bai Yue. 这都是你做的吗？确实好看的让人挪不开眼。 Bai Yue lalu ingin bersikap seperti pelajar di depan Yesi,
Yesi merasa kalau Baiyue tak akan mengerti keinginannya. Tapi Baiyue tahu dengan semua keinginan Yesi yang ingin memiliki kekasih agar tak kesepian lagi. Baiyue bertekad akan membuat Yesi ingat kembali karena kerinduan ini yang terus menyiksanya. Tapi Yesi tetap saja tak percaya. Baiyue bahkan rela melakukan apapun demi membuktikannya, karena baginya Yesi lebih penting daripada nyawanya. Dan Baiyue mulai bersikap seperti orang-orang yang dulu Yesi sukai, yang malah kini membuat Yesi risih. Padahal Tang Wan ataupun Changnan dulu bersikap seperti itu. Dan pada akhirnya, Yesi tetap menolak dan bahkan mengira tak mungkin Baiyue yang membuat lampion itu. Yesi kemudian bertemu dengan pelajar yang ia temui pagi tadi. Pelajar itu tengah kabur dari kejaran perampok. Yesi meminta agar pelajar itu berhati-hati. Bahkan Yesi menawarkan diri untuk menjaganya. Bahkan ketika pelajar itu ingin kabur dan berganti pakaian, Yesi terus memaksa untuk ikut masuk. Baiyue yang datang berniat untuk menghentikan Yesi. Tapi tak lama kemudian datang pasukan Changqi ke sana. Kini Changqi sudah sehat kembali karena dirawat di lembah Fenghua. Baiyue lalu memberikan sebuah benda untuk diberikan ke Changqi dan mengingatkan janji pertaruhan mereka. Sementara itu, Yesi merasa aneh kenapa tidak ada tanda yang ia cari pada pelajar itu, hingga datang Baiyue menghentikan tindakan Yesi. Tak lama kemudian terdengar suara perampok yang mencari pelajar itu. Yesi berniat keluar sebagai kompensasi atas yang ia lakukan, diikuti oleh Baiyue yang menemani Yesi. Namun perampok itu lebih tertarik dengan Baiyue. Dengan sekali hajar, semua perampok langsung tumbang. Ternyata mereka tengah mencari pria untuk menjadi penari. Setelah itu, Baiyue berakting menggunakan cara lincau. Ia berpura-pura sakit di depan Yesi untuk mendapatkan simpatinya. Dan cara itu berhasil membuat Baiyue dan Yesi berdua di kamar. Di sana Baiyue mencoba untuk menahan Yesi agar tetap bersamanya, tapi tetap gagal dan Yesi berniat pergi. Hingga Baiyue menunjukkan bekas gigitan pada bahunya. Melihat itu, Yesi berniat menggigitnya lagi. Tapi sebelum itu, Baiyue memberikan bukti gigitan pada tangan Yesi dan menceritakan soal bagaimana Yesi menggigit dirinya. Sebenarnya mereka berdua sudah ditakdirkan bersama. Untuk memastikan gigitan itu, Yesi dan Baiyue pun menghabiskan malam bersama. Keesokannya, Baiyue berniat membawa Yesi ke pernikahan Lin Shao. Walaupun Yesi lupa ingatan, tapi tanpa disengaja Yesi tetap datang ke wilayah barat. Dan kini Baiyue meminta agar Yesi selalu bersamanya. Baiyue kemudian memeluk Yesi di sana. Meskipun selama perjalanan Yesi sudah makan banyak daging, tapi bagi Baiyue, Yesi tetaplah cantik meski bertambah gemuk. Kemudian, pengawalnya meminta maaf karena gagal menemukan Yesi lebih awal, serta memberikan hadiah dan pesan yang ditinggalkan oleh Baiyue. Bagi pengawalnya, walaupun Changqi pernah berniat menghancurkan lembah Fenghua, tapi Baiyue tak pernah dendam dan malah tulus menyelamatkan Changqi. Sementara, hujan turun dalam perjalanan Yesi dan Baiyue. Yesi ketahuan sudah membeli buku milik pelajar itu dan mengejek buku yang sudah Baiyue buat. Malah Yesi terus memuji buku karangan pelajar itu. Kemudian, Baiyue melepaskan ikatan rambut Yesi dan memberikan ikat rambutnya di masa lalu. Kini Baiyue hanya tinggal membuatkan tusuk rambut. Di saat itu, Changqi melihat semua itu dari jauh. Ia memikirkan dengan pesan yang Baiyue berikan. Yesi juga menanyakan siapa orang yang pingsan bersamanya dulu. Tapi Baiyue meminta untuk Yesi tak membahas pria lain.
Kini Changqi bertekad akan memenuhi keinginan Ye-Si. Ia datang ke kuil untuk berdoa dan membersihkan hatinya. Di sana ia melihat pohon yang seharusnya layu malah tampak hidup. Semua itu berkat Baiyu yang sudah mengobati pohon itu. Pengawalnya lalu memberitahukan kalau Baiyu sudah mengirimkan obat untuk Changqi. Sebagai imbalan, Changqi akan memberikan semua mutiaranya. Dan sebelum pergi, ia meminta untuk pengawalnya membawa pohon itu untuk ditanam di dekat kamarnya. 死了就死了。 Lalu diperlihatkan di mana Baiyu tampak di depan kamar Ye-Si. Paman Hui lalu datang melaporkan hasil penjualan lembaran kitab rahasia. Baiyu merasa keuntungannya sangat besar karena menjual kitab rahasia secara lembaran, yang mana semua itu ternyata ide dari Ye-Si. Melihat sikap Ye-Si, Paman Hui tahu kalau mereka tengah bertengkar. Baiyu pun menjelaskan semua ini karena masalah memilih rasa, serta karena Baiyu memberikan obat yang pahit untuk Ye-Si. Paman Hui menyarankan untuk Baiyu meminta maaf dengan memikul kayu, dan Ye-Si pun setuju dengan ide itu. 耳朵打不断的那种。 Baiyu lalu mencoba berbaikan dengan Ye-Si, namun Ye-Si memberikan sebuah syarat, yaitu meminta Baiyu untuk selalu menemaninya, serta tak memaksanya minum obat yang pahit. 最重要的就是，你能不能不要再给我？也太过分了吧！ Tiba-tiba Ye-Si mual dan Baiyu pun memeriksanya. Ternyata Ye-Si saat ini tengah hamil. Baiyu meminta agar Ye-Si menjaga makanannya, serta tak berjualan kitab lagi karena akan membuatnya lelah. 还分你我。 不行吗？ Setelah itu, Ye-Si diminta untuk lebih banyak bergerak. Semua ini Baiyu lakukan demi kesehatan Ye-Si, serta apa saja yang harus Ye-Si lakukan. Ketika Ye-Si melihat buku yang Baiyu baca, ternyata Baiyu tengah membaca buku cara merawat bayi kelak, dan tahu seberapa kecemasan yang Baiyu miliki. Kini tanaman ginseng mereka sudah tumbuh semua. Untuk merayakan itu, Baiyu akan menyiapkan makanannya. Dan sebelum itu, Baiyu memberikan tusuk rambut untuk Ye-Si, dan drama Woolen Heroes akhirnya berakhir. 那你还要习惯起来哦。我们进去吧。其实我觉得，公主你这辈子最不应该做的。 Kira-kira drama apa lagi yang akan kita bahas nantinya? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Klik like jika kalian suka dengan video ini. Dislike jika tidak suka. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Bye-bye. 奶奶一个比一个禽兽。眼睛不要的话，就捐给有需要的人，没有相似不可以。原来是你呀！你苦功高强，能跟公子招招白公子，请你帮我救救他。你对我的情谊，我一定不会辜负的。眼睛不要的话，就捐给有需要的人。越漂亮，你能告诉我？我告诉你，你叫王年年岁岁，是我此生最信任的上司。风华古超我，这些一眼望，我一定要给我心爱的女人最最难忘的婚礼。会骗人，那白月呢？